Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Isya Gitaria, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Tangerang. Kali ini saya akan mereview tentang aksi nyata dalam budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 14 Tangerang, Bapak Adi Gunawan SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak dan Ibu Guru hebat SMA Negeri 14 Kota Tangerang. Apa kabar? Luar biasa, alhamdulillah. Ya, salam serta salam kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW dan semua pengikutnya. Ya, semoga kita juga dapat mengikutinya sehingga kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat datang pada Bapak Ibu guru semuanya dalam kegiatan hari ini, ya, dalam kegiatan berbagi praktik baik tentang budaya positif yang insya Allah akan disampaikan nanti oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Haji Yusia Gitaria SSI. Ya, baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Adi Gunawan SPDMN. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru penggerak, belum guru penggerak. Jadi Bapak Ibu guru ya SMA Negeri 14 Tangerang yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita berkumpul dalam acara berpraktik baik ya, salah satunya adalah budaya positif di sekolah. Jadi saya sangat bersyukur bahwa momentum ini pas di dalam kegiatan hal-hal yang menyangkut masalah bersinerginya guru penggerak memasuki pada tahapan-tahapan yaitu di dalam kegiatan platform Merdeka Mengajar PMM yang kita selalu gaungkan di tiap-tiap rapat, ada pengisian observasi dan sebagainya. Ternyata apa tema yang sekarang ini nyambung apa yang saya diskusikan tadi di pra observasi. Jadi saya mengajak rekan-rekan guru ada 4 orang memasuki pra observasi. Kebetulan saya ajak diskusi. Saya mau mengobservasi kesiapan Bapak Ibu untuk diobservasi sampai sejauh mana. Ternyata di situ ada praktek baik di mana saya dengan rekan-rekan guru tadi ada sebuah kesepakatan tadi sebetulnya. Kesepakatan di mana observasi itu belum saya mulai apabila Bapak Ibu belum melengkapi administrasi maupun hal-hal yang menyangkut masalah kegiatan belajar mengajar yang ada di kelasnya. Salah satu contoh adalah semua Bapak Ibu guru di kelas masing-masing mata pelajaran itu di dalam melakukan observasi, saya akan melakukan observasi, ternyata harus membuat kesepakatan dulu dengan siswa-siswanya, kesepakatan yang positif. Jadi bukan kesepakatan yang kemarin diwujudkan di dalam wali kelas, itu bukan, tetapi kesepakatan di mana Bapak Ibu guru mengajar, apabila Bapak Ibu memberikan materi, lakukan kesepakatan terlebih dahulu. Salah satu contoh, Bapak Ibu menawarkan kepada anak-anak sekalian bagaimana proses kegiatan belajar mengajar ini supaya lancar, tertib, aman dan sebagainya. Maka siswa diajak berpikir, mengolah pikirnya untuk bagaimana dia bisa terpanggil dan merasa bahwa kegiatan pelajaran ini dibutuhkan oleh mereka. Maka dari itu
siswa lah dibangun untuk membuat kesepakatan sangat positif. Jadi Bapak Ibu guru per mata pelajaran, dari hasil kesepakatan itu muncullah hal-hal yang menyangkut masalah nilai-nilai positif akan terbangun. Nah, tadi dari hasil apa yang saya lakukan dengan praobservasi dengan Bapak Ibu guru, rekan-rekan sekalian, itu ada sebuah kesepakatan, misalnya kesepakatan dari guru kimia, ada guru bahasa Inggris, guru matematik, dia membuat kesepakatan nanti kalau saya mengajar, silakan kesepakatan apa yang akan kita bentuk. Sampai setiap saat kita lakukan. Dari hasil kesepakatan kita tempel sama-sama. Itu menjadi wujud. Makanya nanti dalam kesepakatan itu masing-masing kelas itu punya kesepakatan bersama itu di kelas-kelasnya. Entah itu katanya mau ditempel atau lain sebagainya. Jadi satu siswa kalau di dalam kegiatan belajar mengajar ada 15 mata pelajaran, maka siswa tersebut harus membuat kesepakatan 15 mata pelajaran. Gitu ya. Nah, jadi itulah dampak dari kolaborasi dan lain sebagainya sampai pada observasi yang akan kita lakukan bersama. Oleh karenanya dari hasil yang ada, budaya positif ini harus dikembangkan, yaitu dari nilai-nilai kesepakatan itu akan mencerminkan siswa itu. Tadi diskusi tadi itu salah satunya menarik bahwa kalau bagaimana hasil diskusinya itu siswa nilai negatifnya muncul. Salah satu contoh siswa itu, Pak, Bu, kami belajar kimia dengan Bapak atau Ibu. Boleh nggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngobrol, Bapak Ibu itu ngajar, siswa itu ngobrol, kami ngobrol. Hasil kesepakatannya. Tinggal kita balikan saja nih, dan dalam kesepakatan itu bahwa kalau siswa kita lagi menjelaskan, anak-anak ngobrol, tinggal kita tuntut. Nah, kok dari hasil kesepakatannya tidak sesuai? Katanya harus ngobrol, ini kok pada diem? Nah, itu kan ada timbul di situ. Maka siswa itu membutuhkan kesepakatan yang positif. Maka dari itu tepat budaya positif ini saya rasa nyambung dengan observasi yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kepada Bapak Ibu saya ingatkan, observasi dengan supervisi itu beda. Saya sebagai observernya dan kalau supervisornya itu beda. Maka di observasi ini akan menilai, seorang observer itu mengkaji bagaimana sejauh mana guru melakukan tindakan-tindakan di mana hasil kesepakatan itu diimplementasikan di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi observer itu hanya mengamati saja. Kayak saya mengamati Bapak Ibu dalam proses mengajar, ada hasil kesepakatan Bapak Ibu dituangkan dari sana. Bapak Ibu sadar betul tidak? Di dalam kesepakatan itu ada yang mungkin anak dilanggar atau anak diajak tidak diintervensi. Anak itu di dalam kesepakatan biarkan dia yang muncul, tidak ada intervensi dari gurunya masing-masing. Nah, maka dari itu kepada guru-guru sekalian, sahabat sekalian, supaya nantinya kesepakatan ini timbul dari jati diri anak-anak tersebut, supaya dia akan sadar bahwa mereka lah yang membutuhkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nilai-nilai positif itu akan muncul dari anak-anak itu secara nalurinya akan terbuka. Itu harapan saya. Jadi budaya positif itu timbul dari kegiatan belajar. Belum kita bicara tentang budaya positif di kelas masing-masing pelajaran, budaya positif di lingkungan sekolah, sampai budaya lingkungan yang lebih luas lagi. Itu pas kalau tema sekarang ini yang tadi kita bahas rekan-rekan yang ada 4 orang yang akan saya observasi, pas dengan adanya budaya positif itu. Mudah-mudahan makanya tadi saya sampaikan tidak akan muncul nilai-nilai negatif di dalam kesepakatan itu, nggak akan muncul karena anak juga akan berpikir apa yang disampaikan, apa yang disepakati tersebut, ide-ide mereka itu akan mereka jalankan sehari-harinya. Nah, jadi kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru sekalian, di dalam kegiatan yang namanya observasi sampai kegiatan belajar mengajar, kita sekarang di zaman era merdeka, di dalam kegiatan kurikulum merdeka ini ternyata penting betul bahwa siswa itu disuruh berpikirnya berpikir merdeka, tetapi diarahkan bagaimana siswa tersebut selalu mengedepankan etika-etika nilai-nilai yang harus dia pegang. Tidak lagi siswa kita intervensi untuk membuat kesepakatan, tapi datangnya dari seorang guru. Tidak ada tekanan,
mereka biarkan yang muncul. Nah, jadi budaya positif ini kita munculkan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari yang kita lakukan. Harapan saya dari apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting mulai dari sekarang, entah dari selesai acara ini besok. Sebelum saya observasi, lakukan kesepakatan terlebih dahulu. Karena di dalam penilaian itu salah satu contoh guru mampu memanage kelas. Manajemen kelas itu yang akan dilakukan atau dicatat, dinilai itu dari bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola, bisa melakukan tindakan spontanitas tetapi berdampak nilai-nilai positif. Salah satunya siswa bisa sadar apa yang dilakukan itu. Yaitu salah satu contoh nanti adanya guru melakukan komunikasi positif, yaitu untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Jadi kalau kita bisa memanage suatu kelas, ya mudah-mudahan dari hasil kesepakatan itu akan muncul ide-ide anak, dan anak mudah-mudahan tidak ada anak yang mungkin kita ngajar dia ngobrol, karena ada muncul dari ide-ide mereka supaya kelasnya kondusif seperti apa. Itu harapan saya. Bangun budaya-budaya positif itu mulai dari kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Berikan kewenangan anak untuk membangun sebuah komitmen diri, yaitu salah satunya adalah dengan cara membangun fakta atau fakta integritas atau yang namanya disebut kesepakatan bersama oleh Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin itu lagi sebagai pembuka di dalam budaya positif di dalam lingkungan sekolah, terutama unit yang terkecil, yaitu di dalam kegiatan belajar mengajar dalam praktek antar siswa dengan interaksi guru dengan siswanya di dalam kelas, dan guru mampu memanage, mengelola kelas itu menjadi kelas yang bisa berjalan dengan baik, dan hal itu akan merespon seluruh siswa. Mudah-mudahan kalau ada kesepahaman bersama antar Bapak Ibu guru yang mengajar dengan anak-anak, kalau ada kesepakatan dan kesepahaman, insya Allah kegiatan belajar mengajarnya tidak lagi kita capek untuk bagaimana memanage sebuah kelas yang begitu berat kalau tidak ada kesepahaman bersama. Itu aja mungkin dari saya, dan mudah-mudahan sebagai pembuka budaya positif di kelas ini akan kita mulai dari apa yang saya lakukan dengan observasi. Jadi Bapak Ibu hanya mengupload, observasi itu hanya mengupload RPP, satu lagi ada 3 ya, ada RPP, modul ajar, dan satu lagi adalah asesmen awal dan akhir. Asesmen awal dan akhir itu juga dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, itu dibuatkan beberapa soal. Nanti Bapak Ibu sebelum membuka kegiatan atau memulai kegiatan materi yang akan Ibu ajarkan, Bapak Ibu harus membuatkan asesmen. Ya, ibaratnya pretestnya sudah kita sampaikan. Pelajaran yang lalu Anda atau kalian semuanya masih ingat tentang ini. Coba jelaskan menurut pandangan saudara-saudara atau anak-anak sekalian tentang ini. Nah, itu salah satunya itu. Butuh kenalan. Nanti penutupnya pun adalah hasil dari apa yang Bapak Ibu berikan materi itu, lalu dibuatkan post-testnya atau asesmen akhir, buatkan. Jadi yang Bapak Ibu upload di dalam PMM tadi, yaitu RPP diupload aja sementara RPP, terus ditambah modul ajar, dan terakhir adalah asesmen awal dan asesmen akhir. Ya, modul ajar diupload di PMM. Ya, nanti setelah itu baru kita observasi. Observasi pun tidak serta-merta seorang observer dari jam pertama sampai jam terakhir ditongkrongin dan sebagainya. Hanya kita lihat dari mampu atau bukan mampu, tetapi bagaimana seorang guru bisa memanage kelas, mengelola kelas dari hasil kesepakatan tadi. Jadi hasil kesepakatan itu Bapak Ibu kelola, dan itu menjadi pegangan Bapak Ibu semuanya di kelas. Jadi menjadi pegangan. Jadi sebenarnya mudah, nggak perlu kita teriak-teriak di kelas. Nah, jangan berisik, ibu lagi menjelaskan, tidak perlu. Karena kita udah megang kesepakatan yang ada. Pak, apakah boleh kesepakatan itu hanya 5, 4, 3? Kalau itu 3 sekalipun,
Kalau memang itu sudah mewakili semua hal yang dikelola di dalam kelas itu ya lebih baik mungkin tidak. Tetapi saya yakin dan saya yakinnya pasti siswa mempunyai ide-ide bagaimana dia juga tidak akan mengambil sikap yang negatif. Yang tadi sudah saya sampaikan contoh yang pertama, yaitu misalnya ada siswa, kok bagaimana kalau kita menjelaskan materi, Bapak Ibu menjelaskan materi, kita boleh ngobrol Pak. Itu kan yang negatif. Tetapi saya yakin dari kesepakatan itu anak-anak akan mencari ide-ide yang positif, nggak mungkin dia mencari ide yang negatif. Pasti budaya-budaya positifnya akan dia munculkan. Salah satunya mungkin ada kesepakatan, misalnya contoh kita tidak boleh minum di kelas. Nah, pada waktu atau pada saat Bapak Ibu sedang menjelaskan materi atau main handphone apabila sedang dijelaskan, pasti siswa akan kesana arahnya. Dan itu pun seperti itu akan dilakukan bersama-sama semuanya. Jadi kalau satu kelas itu ada 15 guru mata pelajaran, maka siswa itu memegang 15 kesepakatan. 15. Kemarin Bapak Ibu di kelas masing-masing sudah ada kesepakatan kelas. Itu kelas. Tapi kalau kesepakatan antar guru dengan siswa per mata pelajaran harus dibuatkan. Jadi nanti dampaknya apa? Di dalam kelas itu kalau udah kita megang kesepakatan, kita tinggal megangannya. Dan bagaimana di dalam penilaian kolaborasi ini Bapak Ibu komitmen atau tidak di dalam kesepakatan itu, bisa memanage nggak hasil kesepakatan itu menjadi dasar sebagai pengelolaan manajemen kelasnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuatkan kesepakatan bersama, ada budaya-budaya positif di dalamnya, tapi Bapak Ibu abai, misalnya anak ngobrol dan lain sebagainya, tidak serius, padahal di dalam kesepakatan itu ada. Tinggal Bapak Ibu bagaimana menjelaskan kepada anak didik, menyampaikan, nah kamu udah melanggar kesepakatan. Tadi kita udah buat kesepakatan awal dan kemarin udah kita pegang kesepakatan, berarti Anda tidak komitmen dengan kesepakatan kita ya, kita susun bersama dan itu ide-idenya dari Anda gitu. Itu seperti itu aja, sepele sebenarnya. Tapi di dalam observasi ini saya melihat itu nanti bagaimana Bapak Ibu berkomitmen tentang kesepakatan itu ya, mana bisa mengelola kelas, terus ada ide-ide sampai pada seorang guru di dalam observasi budaya positif itu ditularkan kepada anaknya, memanggil siswa dengan nama, jangan hey itu siapa, hey itu enggak, atau harus menyebutkan nama. Itu adalah budaya positif yang ada di observasi yang saya akan lakukan. Nah, ini nyambung, jadi sebetulnya yang sedang dikerjakan oleh CGP ini dengan apa yang akan saya kerjakan sekarang sampai di bulan Desember ini berkolaborasi, sama yang saya lakukan. Jadi saya melakukan itu. Jadi ingat, untuk observasi membangun nilai-nilai positif, budaya-budaya positif yang akan saya lakukan ke depan kepada Bapak Ibu semuanya, harus bisa membedakan mana supervisi, mana kolaborasi, mana observasi. Kalau supervisi itu runutannya harus sesuai apa yang disampaikan, sesuai materi, harus ada persepsi, harus materi dengan menggunakan metode belajar, terus sampai begitu banyak ujian. Tapi kalau ini observasi, menilai, melihat sampai sejauh mana komitmen dari hasil kesepakatan yang apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dari awal memiliki komitmen bersama, itu akan jelas dan akan membangun budaya positif itu akan jelas tuh komitmen Bapak Ibu sampai sejauh mana. Nah, kenapa kelas itu berantakan? Karena mungkin salah satunya yaitu Bapak Ibu tidak berpegang teguh pada kesepakatan yang tadi sudah dibuat oleh anak-anak sekalian. Ya, selanjutnya nanti di dalam hal budaya positif juga bagaimana seorang guru juga melakukan refleksi, menyadari apa yang dia lakukan, kesulitan-kesulitan apa yang dilakukan itu untuk membangun sebuah budaya positif itu mampu tidak di dalam kesulitan-kesulitan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah. Misalnya contoh, sudah kita bangun sebuah kesepakatan, tetapi kesepakatan itu tidak jalan karena memang kondisi yang ada, hal-hal lain yang di luar dari apa yang kita sepakati bersama. Itu akan kita cari solusi dalam kesulitan-kesulitan. Makanya Anda tidak sadar di dalam kesulitan, padahal kita ada kesulitan, tapi kita sadar bahwa kita tidak mampu menyelesaikan tindak lanjut masalah yang ada.
Ya mungkin itu saja dari apa yang disampaikan. Mudah-mudahan di dalam kegiatan praktik baik yang ada, yaitu budaya positif di dalam sekolah, terutama unit terkecil itu di dalam kelas masing-masing, terutama di dalam kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh pemateri terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah ini bisa bermakna di dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Itu mungkin dari saya sebagai pembuka atau pengawal. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan tersentuh terkait dengan materi yang masuk pada tatanan di dalam kegiatan belajar mengajar supaya lebih eksis lagi di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Mudah-mudahan kalau semuanya terrealisasi dalam budaya positif, terutama di dalam kelas masing-masing, semua mata pelajaran membuat komitmen, membuat kesepakatan, itu akan berdampak pada unit yang lebih besar lagi, tingkat sekolah. Jadi siswa di dalam melakukan tindakan kegiatan sehari-harinya di luar dari kegiatan belajar mengajar karena sudah terpegang atau terpatri di dalam 15 mata pelajaran, satu siswa memegang komitmen 15 kesepakatan, dia akan berpikir tindakan-tindakan yang tidak pas. Itu adalah salah satu ya, saya sampaikan salah satu budaya positif, membangun budaya positif, yaitu dengan membuat kesepakatan di dalam kegiatan belajar mengajar yang mudah-mudahan Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Jadi mulai besok pagi Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan. Jadi makanya tadi ada 4 guru untuk mewakili, silakan disampaikan apa yang tadi didiskusikan dengan saya, bagaimana untuk mengelola, memanage sebuah kelas itu ternyata harus ada kesepahaman dulu dengan apa yang harus peserta didik lakukan. Itu aja dari saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator, kepada rekan-rekan guru dalam kegiatan webinar ya. Pada kesempatan ini kita selalu berjuang untuk anak, bagaimana kedepannya siswa-siswi kita merubah nilai-nilai karakter negatif menjadi nilai karakter positif. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya dan arahannya tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah ya. Tadi salah satu poin pentingnya tentang kesepakatan kelas yang memang itu harus dilaksanakan sebagai komitmen kita ya untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka ini ya, pembelajaran yang berpihak pada murid ya, sehingga murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang diinginkannya gitu ya. Kita buat kesepakatan ya, menginjak ke acara berikutnya. Tapi mungkin sebelumnya Bapak Ibu masih semangat ya? Semangat ya? Perlu ice breaking dulu ya? Perlu ice breaking dulu ya? Boleh Bapak dan Ibu berdiri dulu? Berdiri dulu. Ya, ice breakingnya mungkin boleh ambil posisi yang agak luas ya, bisa gerak maju dan mundur kanan kiri. Ice breakingnya mohon Bapak dan Ibu ikuti saja instruksinya ya. Siap Bapak dan Ibu? Kita aja instruksinya ya Bu ya. Siap, kita mulai. Ada 2 kata kunci nanti, sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Ya, jadi dari kata itu ya Ibu ya. Sesungguhnya. Ya, nggak ngerti. Ya,
Bapak dan Ibu mengucapkan sesuai yang dengan saya sebutkan, ya sesungguhnya, dan melakukan gerakan yang sesuai. Ya, kalau saya bilang ya, kalau sesungguhnya berarti saya bilang nanti loncat ke depan 2 kali. Ya, kalau saya bilang tidak sesungguhnya berarti balikannya. Loncat Bu biar segera. Kalau saya bilang sesungguhnya, ya, ibu-ibu tunggu sesungguhnya ucapannya sesungguhnya, baru kemudian saya bilang misalnya kanan, berarti ibu bergeser ke kanan 3 kali. Ya, kalau saya bilang tidak sesungguhnya, ibu ikutin dulu tidak sesungguhnya. Ya, ya, kalau saya bilang ke kanan berarti tidak sesungguhnya kemana? Ya, Ibu PIP udah siap nih, maju. Ya, siap. Sesungguhnya. Kanan. Ya. Panitia dicek ya siapa yang beda nih. Sesungguhnya. Depan. Sesungguhnya. Belakang. Tidak sesungguhnya. Maju. Siapa? Tidak sesungguhnya. Kanan. Siapa? Aja. Sesungguhnya. Maju. Tidak sesungguhnya. Mundur. Sampai dengan berfokus ya. Tidak sesungguhnya. Kanan. Tidak sesungguhnya. Mundur. Udah sampai depan. Ya udah, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Pak Epe dari belakang sampai paling depan ya. Ada yang tidak sesungguhnya ya ternyata ya. Ya, baik Ibu dan Bapak guru hebat. Sesungguhnya kita akan segera mulai kegiatan seminar berbagi praktik baik tentang pentingnya budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajar Sekretariat SSI. Ya, ini sangat penting ya. Kita akan gali seberapa penting dan bagaimana sih cara membangun budaya positif di sekolah. Ya, kepada Ibu Lucia dari SSI dipersilakan. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya semuanya? Kalau saya tanya kabar, jawabannya luar biasa. Tetap semangat. Apa yang terjadi?
positif di sekolah itu dibangun mulai dari ketika kita berada di dalam kelas. Di dalam kelas yang kita ampu masing-masing. Mulai dari dalam kelas kita berhadapan dengan murid, kemudian di dalam kelas nanti ada pembinaan dari wali kelas, kemudian akan membentuk di berbagai macam kelas, itulah akhirnya nanti menjadi di lingkungan sekolah. Oleh sebab itulah, mari Bapak Ibu, kita akan melihat apa saja yang ada di dalam budaya positif ini. Next. Ya Bapak Ibu, budaya positif ini kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu disiplin positif, ada yang namanya keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Keyakinan kelas itu yang Bapak Ibu kenal dengan kesepakatan kelas yang tadi baru saja Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Nanti kita lihat seperti apa itu keyakinan kelas. Kemudian ada yang namanya posisi kontrol guru. Selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, berangkat dari keempat bagian inilah kita akan bisa menemukan seperti apa budaya positif itu, terutama di dalam kelas yang kita ampu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, next, kita lihat yang pertama adalah disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan kira-kira menurut Bapak ini seperti apa? Kalau nilai kebajikan, berarti ada sesuatu hal yang positif ya Bapak Ibu ya, baik, bajik. Itu berarti adalah sesuatu hal yang positif. Nah, berangkat dari miskonsepsi, lanjut Pak. Berangkat dari miskonsepsi yang biasa kita temui dan kita suka alami, yaitu misalnya ilusi guru itu mengontrol murid. Seperti misalnya guru ingin bahwa apa yang diharapkan guru itu dilakukan oleh murid. Nah, itu adalah salah satu sebenarnya mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya dengan ayo nak kita bujuk dan kita rayu supaya anak bisa melakukan apa yang kita mau atau apa yang memang seharusnya mereka lakukan dengan hal yang baik. Nah, tetapi itu salah satu bagian dari kita mengontrol murid pada dasarnya. Itu ya Bapak Ibu, untuk miskonsepsi yang akan disampaikan oleh William Glasser. Jadi menurut William Glasser itu miskonsepsi yang selama ini kita anggap itu adalah sesuatu hal yang baik. Kemudian ilusi bahwa kritik yang kita lakukan itu membuat orang merasa bersalah, itu adalah suatu penguatan. Nah, ini adalah menurut Glasser, William Glasser, itu adalah suatu miskonsepsi. Kita mengkritik dan itu adalah suatu penguatan karakter. Nah, ini adalah miskonsepsi di dalam menurut William Glasser. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Memiliki hak orang dewasa karena merasa orang dewasa itu pengalamannya sudah banyak, jadi kita anggaplah kita ya, karena namanya orang dewasa itu dia akan berada di dalam rumah sebagai orang tua dan berada di dalam sekolah sebagai guru. Nah, memiliki hak untuk memaksa. Ada hak memaksa anak melakukan ini supaya apa? Supaya dia menjadi berubah. Ada hak memaksa anak supaya apa? Supaya dia bisa melakukan hal yang kita inginkan, walaupun itu adalah sesuatu hal yang positif. Oke ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Alfian. Ya, berangkat dari miskonsepsi tadi, di sini ada penjawaban atau penjabaran dari Stephen FOP, yaitu antara stimulus, respon, dan kontrol. Kenapa yang tadi saya sampaikan adalah bahwa guru berusaha mengontrol murid seperti ilusi-ilusi tadi yang miskonsepsi yang disampaikan oleh William RKP. Jadi kita harus merubah paradigma bahwa
benar itu adalah pendekatan dengan teori kontrol. Jadi dari stimulus respon yang tadi di awal kita ubah menjadi stimulus dengan cara teori kontrol. Misal di situ mungkin kurang jelas. Seperti misalnya kalau di dalam stimulus respon itu misalnya realitas kebutuhan kita itu sama, bahwa kita sesama orang dewasa atau antara sesama murid itu sama. Tetapi pada dasarnya realita kita itu berbeda. Kita harus melihat murid itu berbeda. Kenapa? Karena setiap murid memiliki karakter, memiliki posisi atau profil yang berbeda, memiliki lingkungan di rumahnya yang berbeda. Sehingga itulah yang disebut dengan berbeda. Realita pada dasarnya kita semua adalah berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada dasarnya, kalau menurut teori kontrol itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian saya loncat sedikit ke perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku buruk itu kita lihatnya pasti sebagai suatu kesalahan. Betul ya Bapak Ibu ya? Bahwa tapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu yang kalau kita lihat dari teori kontrolnya. Jadi setiap orang melakukan sesuatu itu baik atau buruk adalah dia memiliki suatu tujuan. Dia memiliki suatu alasan melakukan sesuatu. Nah, inilah tugas kita sebagai guru untuk meluruskan antara miskonsepsi yang tadi di awal saya sampaikan. Kita berangkat dari situ untuk membentuk budaya positif di dalam lingkungan kelas terlebih dahulu. Kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kadang-kadang kita membujuk, kemudian karena kontrolnya murid tidak mau mengikuti, maka kadang-kadang kita jadi memaksa. Itu ya Bapak Ibu ya, itu adalah stimulus respon. Tetapi kalau menurut teori kontrolnya bahwa model berpikir itu dengan cara kolaborasi seharusnya. Kolaborasi di sini berarti antara guru dan murid harus saling berperan. Gitu ya Bapak Ibu. Itu paradigma menurut Stephen R. Covey. Ya siap. Kalau seperti ini Mas. Ya selanjutnya Bapak Ibu. Dari yang tadi sudah disampaikan, baiknya kita melakukan hal apa? Disiplin. Disiplin, lanjut Pak Alfian. Dari stimulus respon, kemudian kita mengacu kepada teori kontrol, kemudian kita masuk ke dalam disiplin. Kenapa? Setiap insan itu wajib disiplin. Kenapa? Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplin, berasal dari bahasa Latin. Disiplina artinya belajar. Berarti yang disiplin itu adalah yang belajar. Nah di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Jadi merdeka itu berarti disiplin dari intrinsik, disiplin dari dalam diri kita. Kalau disiplin dari dalam diri kita, self disiplin itu tidak ada, maka kita siap-siap untuk didisiplinkan atau diperintah. Berarti kita tidak merdeka. Disinilah dasar dari kenapa ada kurikulum merdeka. Artinya di dalam kurikulum merdeka ini diharapkan mengembangkan kemerdekaan dalam disiplin secara self disiplin. Jadi disiplin intrinsik anak itu dikembangkan. Jadi bukan disiplin ekstrinsik dari luar. Itu ya Bapak Ibu. Jadi disiplin yang tumbuh dari dalam diri sendiri itu yang dinamakan merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi itulah makanya kenapa
kurikulum Merdeka ini dikembangkan supaya anak-anak didik kita itu memiliki disiplin yang atau motivasi dari dalam dirinya, bukan dari luar. Jadi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, yaitu dasar dari merdeka. Jadi merdeka itu adalah orang yang memiliki self disiplin dari dalam dirinya berarti. Jadi disiplin intrinsik dalam hal ini. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Diane Dawson bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah bahasa Latin dan sebenarnya disiplin juga dari diskel, itu artinya murid. Murid itu apa tujuannya? Murid itu tugasnya adalah belajar. Ya begitu ya Bapak Ibu. Jadi dari disiplin inilah kita berharap memunculkan motivasi intrinsik pada diri murid. Selanjutnya, nah dari disiplin positif kita menginjak mungkin saya tidak enak duduk ya, boleh berdiri izin ya. Sebenarnya kalau duduk kayaknya kurang rileks, jadi seolah ada batas antara kita. Jadi saya berharap kita sama-sama saja. Dari setelah disiplin positif, kita menginjak kepada nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham sekali dengan apa-apa saja itu nilai kebajikan. Yang paling utama di dalam kurikulum Merdeka itu ada nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi yang sudah Bapak Ibu sangat kuasai dan sangat ketahui dan sudah kita terapkan mungkin di dalam kelas kita masing-masing. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian di situ ada mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkepentingan global, dan akhirnya pada kreatif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan sebenarnya itu ada 7. Ada 7 ya Bapak Ibu selain dari profil pelajar Pancasila. Di antaranya itu dari IBO Primary Years Program. Dari situ banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang jelas itu adalah sesuatu hal adalah yang baik-baik. Kemudian ada 9 pilar karakter. Ini adalah institusi-institusi yang mengedepankan tentang nilai-nilai kebajikan, yaitu Indonesia Heritage Foundation IHF. Kemudian petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Selanjutnya ada The Seven Essential Virtues. Jadi ada 7 yang harus kita kembangkan nilai-nilai kebajikan. Di antaranya ada empati. Menurut Bapak Ibu, empati itu kebajikan atau udah pasti kebajikan ya Bapak Ibu? Kebajikan itu, empati itu lebih tinggi daripada simpati. Kemudian ada suara hati. Jadi kita harus mendengarkan suara hati. Itu adalah salah satu nilai kebajikan yang dikedepankan oleh The Seven Essential Virtues. Kemudian ada kontrol diri. Nah, kontrol diri ini penting ya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk apabila ada tantangan dari luar dari dalam diri kita bisa menganalisanya dan kita bisa mengantisipasinya. Kemudian ada rasa hormat, itu di sini di Seven Essential Virtues. Ada kebaikan, ada toleransi, ada keadilan. Kemudian ada The Virtues Project. Nah, The Virtues Project ini yang paling banyak mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Lanjut Pak Alfian. Di antaranya ini ya Bapak Ibu. Ini adalah nilai-nilai kebaikan dari The Virtues Project. Ada, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, kita lihat saja sedikit. Ada kreatif, sama ada gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, ada belas kasih, ada berprinsip, dan itu semua kalau misalnya kita mau telaah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Makanya kenapa profil pelajar Pancasila itu ditempatkan di depan, terlebih dahulu di dalam nilai-nilai kebajikan. Lanjut Pak Alfian. Ya Bapak Ibu, nanti mohon Bapak Ibu ada pertanyaan refleksi. Nah kira-kira nih refleksi kita mulai dari sini ke belakang, mulai dari hari ini ke belakang. Kira-kira strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif
kepada murid. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin bayangkan. Kemudian pasti Bapak Ibu sudah tahu hasilnya apa dari disiplin positif yang sudah kita terapkan pada anak didik. Ya, ada yang komitmen, ada merasa nyaman, apalagi ya Bapak Ibu. Ya, strategi kita kan untuk menanamkan budaya positif pada anak, dan Bapak Ibu sudah menerima hasilnya, Bapak Ibu sudah melihat hasilnya. Kira-kira tadi ada yang mengatakan ada rasa nyaman, komitmen. Apa yang kita dapatkan dari anak didik? Kepercayaan, kerahasiaan, saling menghargai. Ya, seperti itulah kira-kira ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif yang kita berikan kepada murid-murid itu hasilnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita kedepankan pada saat di kelas? Menghargai. Coba kita balik sedikit Pak Alfian. Nah, kira-kira ini nilai-nilai kebajikan apa yang sudah pernah kita lakukan di kelas? Ya, percaya diri, peduli, semuanya. Masya Allah, keren. Integritas, bersyukur, Masya Allah. Itu berarti pas sesuai dengan program pekerjaan pertama ya. Bersyukur berarti beriman pada Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu yang lagi perhatian yang tadi slide berikutnya. Ya, itu yang kita tanamkan di dalam kelas. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, kenapa kita melakukan atau kenapa kita mengedepankan kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan yang tadi. Ada pembelajaran tentram dan damai. Agar pembelajaran tentram, damai, kondusif, nyaman, karakter anak muncul. Ada nggak komunikasinya lancar, dua arah antara murid dan guru? Pelajarannya menyenangkan, itu berarti membuat anak senang. Kalau kita senang, kira-kira belajarnya bagaimana ya Bapak Ibu? Kalau kita senang, kalau anak-anak senang berarti bagaimana mereka akan menerima apa yang kita sampaikan? Pasti dengan senang. Dengan senang berarti apa yang kita sampaikan akan terngiang-ngiang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa kita harus melakukan nilai-nilai kebajikan di dalam kelas. Lanjut, punten. Nah, ini adalah teori motivasi. Jadi teori motivasi ini motivasi perilaku ya Bapak Ibu oleh Dayat Gosen tadi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dayat Gosen, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya kenapa anak-anak melakukan hal yang seperti ini dan seperti itu untuk apa? Supaya tidak dihukum. Supaya apa lagi? Supaya nyaman, gitu kan? Jadi perilaku yang ketidaknyamanan itu bisa dihindari atau hubungan itu bisa dihindari. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada nggak Bapak Ibu anak-anak kita kalau melakukan sesuatu mereka itu kepengen banget dihargai, kepengen banget ada imbalan. Misalnya kalau melakukan ini, Bu, nilainya berapa? Bu, saya dapat nilai nggak? Gitu ya, misalnya ada nggak seperti itu? Bu, saya dapat hadiah nggak? Bu, nilai saya nanti gede nggak? Kalau melakukan ini dan itu. Nah, itu adalah mungkin adalah nilai-nilai yang memang naluri. Itu adalah perilaku manusia menurut Dayat Gosen. Itu mendapatkan imbalan dan penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Nah, dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itulah yang namanya kontrol diri ya Bapak Ibu. Jadi memunculkan apa yang mereka inginkan supaya apa bisa dihargai oleh orang lain. Bagaimana caranya supaya orang itu bisa menghargai diri sendiri. Lanjut, Pak Alfian. Ya Bapak Ibu, punten. Ini ada kasus. Coba saya mohon Bapak Ibu mengamati atau mencermati kasus tersebut. Saya bacakan. Jadi nanti kita refleksi bareng-bareng ya Bapak Ibu.
Misal, ini ada siswa namanya Iva. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ada nggak anak-anak kita yang suka menggambar buku di buku pelajarannya? Ada bagian belakang pada saat pelajaran. Nah, pada saat guru matematikanya namanya Pak Seno, bukan Bu Seno yang bapak-bapak ini, menanyakan pertanyaan, Iva menanyakan kenapa perlakuannya seperti itu. Iva jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Kemudian tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab pertanyaan Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa melihat perlakuan Iva yang bicara tergagap, terkejut karena ditanya oleh Pak Seno. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Iva kan tergagap dari diketahui oleh teman-temannya. Sekarang Pak Seno mendiamkan. Dan Iva sangat malu luar biasa. Dan malahan Pak Senonya meminta Iva untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, kenapa? Karena pasti lucu atau pasti sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan. Menunjuk hidung di depan kelas, pasti anak-anak akan tertawa kan di belakang. Kemudian kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas menendang hidung-hidungnya. Nah, mungkin Bapak Ibu kebayang ya peristiwa ini yang terjadi pada Iva. Ya, lanjut Pak Alfian. Ini pertanyaan refleksinya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak, rata-rata tidak ya, karena itu sesuatu hal yang di luar dari kebaikan. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu menjawab tidak, kira-kira kenapa? Kenapa ya Bapak Ibu? Coba ya Pak Alfian. Karena sikap yang diambil oleh Pak Seno itu bisa berdampak ke psikologis Iva, yaitu mempermalukan diri depan publik. Mempermalukan Iva secara psikologis, dia akan terbentuk menjadi pribadi yang tidak baik, malu. Dan apalagi Bapak Ibu, kira-kira jadi minder, bisa jadi dendam ke teman-temannya apa Pak Seno? Semuanya. Dendam kepada dua-duanya, baik temannya maupun Pak Seno. Kemudian kira-kira kenapa? Jadi mengurung diri, jadi ya itu tadi minder ya, jadi tidak percaya diri ya, percaya dirinya jadi hilang. Nah mungkin itu sebagian. Terus masih Kasusnya. ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas apresiasinya. Bahwa apakah itu konsekuensi, apakah itu hukuman? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi kita semua tidak ada yang salah. Nah sekarang mengapa pertanyaannya? Berarti apa yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan itu jawabannya. Selanjutnya Pak Alfian. Nah sekarang kita lihat ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang nanti akan membuka wawasan kita, apakah yang kita lakukan itu adalah hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi. Jadi ada 3 bagian ya teman-teman. Ada hukuman. Nah kira-kira ada bagian-bagiannya. Kalau ciri-ciri hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya itu tadi kan malu, terus akhirnya jadi dendam dan lain sebagainya. Itu adalah hukuman. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tetapi terjadinya itu tidak ada yang tersakiti atau tidak ada. Kalau yang sesuai tadi apa disampaikan oleh Demam. Bisa juga dari Pak Rizky tadi, kenapa? Karena sesuatu harus terjadi pada saat dia menggambar, terus menjatuhkan buku gambarnya, terus didekatin sama Pak Seno dan menanyakan, gitu ya. Nah itu adalah sesuatu yang harus terjadi, tetapi tidak ada kata tersakiti. Kemudian, nah ada yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah pilihan. Restitusi. Untuk pemahaman selanjutnya kita
dendam itu bisa berkelanjutan ya Bapak Ibu, bisa sampai nanti dia dewasa. Itu akan teringat selalu peristiwa itu. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, dia akan teringat apa yang dilakukan Pak Seno itu pada saat, oh ya saya ditegur sama Pak Seno, kenapa? Karena saya menggambar pada saat pelajaran. Hanya itu aja ingatnya. Tetapi ingat yang lama itu pada saat dia dihukum di depan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, restitusi itu menguatkan bahwa sebenarnya restitusi itu bagaimana siswa, memang setiap kita kan pernah melakukan kesalahan, iya kan? Dan siswa itu sadar bahwa kita sudah melakukan suatu kesalahan. Ini saya potong sedikit ya, karena ini terlalu panjang. Kemudian di situ juga ada, artinya kalau kita memiliki masalah yang namanya restitusi itu bisa terpecahkan dan murid bisa tahu bahwa dirinya salah. Dan murid bisa tahu apa solusi yang harus dia dapatkan. Solusinya bisa dia temukan dari dalam dirinya sendiri. Lanjut Pak Alfian. Nah ini Bapak Ibu, kira-kira nih ya kata-kata apa nih perbedaannya? Kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus itu pasti nanti kalau salah itu ada hukuman. Kemudian, nah kalau konsekuensi seperti tadi yang disampaikan oleh Beva, kita sudah punya peraturan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, apa peraturannya? Jadi ketika dia melanggar maka ada konsekuensi dari peraturan yang sudah dia sepakati. Kemudian kalau restitusi ada kalimatnya begini, apa kamu yakin dengan melakukan itu adalah suatu kebenaran atau dengan melakukan itu adalah suatu kesalahan? Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi ada kalimat pendekatan atau persuasif kepada murid. Misalnya ada lagi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Gitu. Kenapa? Karena dia sudah melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang di luar dari kesepakatan atau di luar dari yang sudah kita penuhi. Kemudian di sini ada, kalau hukuman itu adalah sesuatu hal yang negatif. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya? Hukuman itu adalah hal-hal yang negatif. Sepakat nggak Bapak Ibu? Hukuman itu adalah satu hal yang negatif. Sepakat? Sepakat. Kenapa? Tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa ini akan berdampak sepanjang masa dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu adalah netral, dia berdampaknya dalam jangka waktu yang pendek. Lakukan apa yang saya katakan, nah itu bisa jadi konsekuensi. Sedangkan yang positifnya adalah restitusi. Contohnya misalnya kalimatnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kami lakukan? Kenapa? Karena kita ingin, kan tadi di awal sudah dikatakan bahwa setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan, pasti ada alasan. Betul nggak Bapak Ibu? Kita melakukan sesuatu tak mungkin tidak ada alasan. Makan, kita lakukan sesuatu alasannya apa? Karena kewajiban ya nggak mungkin. Kenapa? Karena memang kita butuh makan. Alasannya apa? Alasannya ini dan itu. Bisa contoh. Lanjut Pak Alfian. Nah ini adalah contoh-contohnya bahwa kalau hukuman itu adalah identitas yang gagal. Itu kalau secara penilaian ya Bapak Ibu, itu adalah identitas yang gagal. Jadi ini akan membuat jiwa murid jadi termodern. Kemudian kalau disiplin yang seperti tadi, konsekuensi dan restitusi itu adalah disiplin yang positif. Itu yang dimaksudkan dengan disiplin yang positif, bahwa itu adalah identitas yang sukses. Artinya kalau kita melakukan atau tindakan dengan cara memberikan konsekuensi, atau yang lebih tinggi lagi adalah dengan cara restitusi, dan ini bisa dilakukan di dalam rumah ya Bapak Ibu. Di rumah dengan anak-anak pun kita harus melakukan restitusi. Artinya ada persuasi dengan anak-anak, baik yang anak-anak di rumah maupun anak-anak yang di sekolah. Lanjut Pak Alfian. Nah, inilah Bapak Ibu, apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka tahu salahnya apa dan mereka sadar bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak tepat, dan mereka tahu alasannya kenapa, dan mereka tahu bagaimana cara memecahkan masalahnya. Itu restitusi. Jadi restitusi itu juga merupakan
kolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi anak itu mungkin dia tanpa sadar kalau kita tidak sampaikan, maka disinilah harus berkolaborasi. Kita harus bekerja sama dengan murid, dengan anak di rumah, dan kita harus sampaikan. Jangan langsung menyalahkan anak. Di rumah juga sama. Jadi anak melakukan ini, tanya dulu kenapa. Terus kira-kira apa alasannya? Apa solusinya kalau itu adalah suatu kesalahan? Kalau dia sadar itu adalah suatu kesalahan, maka kita akan bagaimana persuasifnya supaya anak ini sadar dengan kesalahan dan solusi dari untuk memecahkan masalah kalau dia melakukan kesalahan itu. Lanjut Pak Alfian. Nah, mungkin ini ada bagian beberapa yang tidak sepakat bahwa hukum dan penghargaan itu sama. Jadi seberapa besar penghargaan itu adalah hukuman bagi murid. Nah, menurut Afrikon bahwa penghargaan itu adalah sebuah hukuman ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sepakat nggak kalau penghargaan yang kita berikan itu adalah sebuah hukuman? Contoh begini ya. Ya, coba Bu. Misalnya siswa yang banyak pulang, selalu lambat bikin tugas, lalu kita jadikan dia ketua kelompok. Bisa kan? Oh iya, iya. Dari mesinnya belum ya, nanti kamu aja ya. Bapak Ibu, kalau anak-anak misalnya anggaplah anak-anak ini lebih aktif di dalam kelas, kemudian dia kita jadikan sebagai ketua kelas, apakah itu suatu penghargaan? Ya. Dan apakah itu juga menjadi suatu hukuman? Ya. Kan pertama itu adalah penghargaan, berarti dia dipandang oleh orang lain sebagai ketua kan? Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apakah itu juga suatu hukuman? Berarti antara penghargaan dan hukuman sama atau beda? Nah disinilah Afrikon mengumumkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Kenapa? Karena belajar itu harusnya proses belajar itu harusnya dari dalam diri sendiri. Jadi kalau penghargaan itu berarti nanti lama-kelamaan murid atau anak itu akan selalu ingin dihargai, akan selalu ingin melakukan sesuatu dengan ada imbalannya, dengan ada sesuatunya. Jadi tidak muncul dari dalam diri. Itu yang dimaksudkan Afrikon ya, bahwa sebenarnya penghargaan itu adalah hukuman. Kenapa? Karena itu kan esensi ya, datangnya dari luar. Jadi motivasi itu datangnya dari luar, dari dalam dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu itu karena ada imbalan. Dia melakukan sesuatu itu karena ingin dihargai. Dia melakukan sesuatu itu karena ada suatu penghargaan dari luar. Jadi itulah makanya kenapa Afrikon mengatakan bahwa hukuman itu adalah penghargaan itu adalah sebuah hukuman pada dasarnya. Kenapa? Karena itu akan merusak potensi muridnya sebenarnya. Ya. Ya, oh berarti tambahin kalau berulang kali. Ya. Kalau sekali mungkin belum ya. Kalau sekali mungkin dia masih mengenal diri. Mungkin dia kalau di awal masih proses dalam pencarian jati diri. Lanjut Pak Rian. Ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, kesepakatan kelas itu kita ganti dengan keyakinan kelas. Kenapa beda? Kalau kesepakatan kelas dan ini harus kita lakukan bekerja sama dengan murid ya Bapak Ibu. Sekarang punten ya, kalau boleh saya bertanya, Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan di kelas seperti tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan? Sudah. Boleh nanya Bempus ya? Mem, punten. Kalau kesepakatan kelas yang dibuat di kelas itu dari gurunya atau dari muridnya? Atau bekerja sama? Begini kalau saya yang terapkan ya, jadi masing-masing anak itu punya hak untuk menyampaikan apa yang ada di kepala mereka. Kemudian saya memberikan stimulan
semua dari anak itu kita tempelin di papan tulis, kemudian satu persatu dibacakan. Tidak semua yang disampaikan oleh anak itu saya sepakati, tidak semua yang saya sampaikan itu disepakati oleh siswa. Jadi harus ada dua arah, interaksi dua arah. Saya sepakat sebagai guru mata pelajaran, anak-anak pun sepakat sebagai target pembelajaran. Dua arah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang harus ada dua arah dan berkolaborasi antara guru dan murid. Mungkin ada bagian sebelah sini, ada Bu Evelyn sudah membuat kesepakatan kan ya? Ya, coba Bu Evelyn putar. Pasti. Pertama kali masuk ke kelas, karena saya rasa setiap guru itu punya karakter masing-masing dan memang punya identitas masing-masing dari setiap mata pelajaran. Maka sebenarnya anak-anak ini hanya berlaku untuk diri saya sendiri. Gitu. Setiap guru pasti ada tidak bisa diterapkan di pelajaran yang lain. Nah, bagaimana cara saya menerapkan kesepakatan itu hampir sama seperti Nantus. Cuma saya nggak pakai stiker, cuma saya minta anak-anak untuk menulis di kertas. Di kertas dikumpulkan, lalu saya bacakan dan ini saya akan kelompokkan. Karena kan pasti ya kalau 40 siswa, 40 rata-rata berbeda-beda. Nah tapi semuanya kesamaan, jadi biasanya saya akan kelompok-kelompokkan. Dan dari kalimat-kalimat itu diambil kalimat positif supaya jadikan suatu kalimat yang disepakatan. Nah lalu nanti biasanya saya akan terakhir akan bilang apakah kalian setuju dengan kalimat tersebut. Nah baru biasanya sih anak-anak akan setelah itu dituliskan tulis. Terus memang tidak saya nggak dokumentasikan, tapi memang mereka menulis di buku komunikasi. Jadi biasanya kalau di buku pelajaran saya sendiri di halaman depan dari suatu buku itu ada nama dan kesepakatan kelas. Masya Allah, juga keren ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah berarti Bapak Ibu ini adalah masukan yang positif buat kita semua ya Bapak Ibu, bahwa kesepakatan kelas itu memang harus kita lakukan secara berkolaborasi dengan murid. Kenapa? Karena pendidikan berpusat kepada murid dan murid harus memberikan masukannya apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran di kelas. Ya Bapak Ibu, karena tadi ada bahasa speaking note karena belum azan, kita lanjut dulu ya Pak Ustadz ya, betul ya? Yang ada di sini Bu. Yang azan di dalam kelas, berarti yang di masjid belum? Yang ada di sini. Oh yang ada di sini, gimana? Tahu ya Bapak Ibu ya, Pak Ustadz boleh nggak punten? Iya, kalau saya susah masuknya katanya. Langsung ya. Ya punten ya Pak Ustadz, izin dari ketua pelaksana. Kalau kita, tapi kalau mau azan dulu silakan. Lanjut aja, nanti yang ingin sholat dibaca dulu. Oh siap. Punten ya Bapak Ibu, silakan aja yang mau sholat dulu. Ini Bapak Ibu saya siapkan sticky note. Kita tolong tuliskan satu aja yang menurut Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu jadi murid, kira-kira kepengennya di dalam pembelajaran itu seperti apa? Misalnya nggak boleh ngomong, atau nggak boleh makan, atau nggak boleh minum, nggak boleh ini dan itu, atau gimana, terserah Bapak Ibu. Udah dalam pemikirannya satu aja kalimat atau kata yang membuatkan itu adalah satu nanti untuk disepakati. Gitu ya Bapak Ibu, betul ya Bapak Ibu? Kita jadi murid nih. Ya. Jadi murid kita. Apa namanya? Jadi murid. Apa-apa? Atau namanya? Bagiin begitu kan lagi kayak gini. Satu kalimat.
Udah satu menang itu udah. Jadi itu. Partai kuning yang menang. Coba Pak Rizky dibantu itu. Pak Rizky. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita lihat apa yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, di sini ada apa ini? Deadline tugas 1 minggu. Terus boleh membuka HP mencari tugas. Kemudian tidak membuli. Kemudian apa lagi? Boleh curhat, Masya Allah. Apa ini? Menciptakan situasi kelas yang kondusif dan efektif. Jangan diam saja. Oh, jangan diam saja berarti harus aktif ya. Tidak berisik, mencuci headphone, jangan mandi jika ngantuk, boleh makan di kelas. 1, circle selalu, Masya Allah. Dibolehkan mengakses internet untuk menambah wawasan, boleh. Mendengarkan musik ketika mengerjakan. Saya senang baca-baca itu, bawahnya keren nih. Boleh ke perpustakaan dan laboratorium dong. Iya, sih mantap. Belajar dengan senyuman, Masya Allah. Jadi berarti siswanya pengen gurunya senyum gitu ya, senang aja ya. Boleh ngopi saat KBM, terapi tetap. Oh iya, apa ya? Jangan kasih tugas setiap minggu. Nah, Bapak Ibu jangan kasih tugas setiap minggu, berarti setiap hari. Teladan di setiap apa nih? Perkataan dan perbuatan, nah keren nih. Teladan. Kemudian aman, nyaman dan kondusif. Interaksi apa ini? Orang guru dengan siswa, jadi harus ini yang komunikasi ya. Proaktif. Come on time. Apa tuh? Come on time. Berarti harus perhatian. Apa ini? Pengen nonton film tenis bola voli. Oh, ini pasti guru olahraga nih. Guru jangan penambat mulu. Oh, Masya Allah. Guru selalu ngasih kelas. Boleh minum, interaktif, perhatikan. Ya, terima kasih Bu yang cantik dalam Maharani Lukis. MPD. Ya Bapak Ibu, yang tadi barusan, Bapak Ibu putar yang tadi barusan itu adalah kesepakatan dalam peraturan ya Bapak. Nanti kan dari kesepakatan yang sudah Bapak Ibu tuliskan itu dibentukkan dalam satu peraturan. Peraturan yang disepakatin oleh murid, yang mana yang disepakatin, yang mana yang ditolak. Kenapa kan tadi itu banyak, misalnya boleh ngopi. Kalau lagi belajar ngopi semut, itu gurunya muridnya. Nah, kalau kita sepakat itu ya agak bahaya juga ya Bapak Ibu. Kenapa? Takut basah, nanti kena bicara tetap kena basah. Ya. Boleh tapi ada aman. Oh, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu adalah peraturan kesepakatan kelas yang sudah disepakati kita. Sekarang, apa bedanya dengan keyakinan kelas? Dari yang tadi Bapak Ibu sudah tuliskan, kalau keyakinan kelas itu kitab daripada nilai kebajikan.
Jadi misal tadi itu apa ya? Apa tadi itu? Tidak boleh bicara atau misalnya diam atau misalnya memperhatikan. Berarti itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Hormat. Ya, hormat. Nah, itu nilai kebajikan. Itulah yang nanti dengan siswa akan tahu bahwa oh berarti nilai kebajikannya ini adalah hormat. Ketika dia tidak melakukan itu, dia akan sadar bahwa dirinya sendiri tidak melakukan hal kebajikan. Jadi melanggar atau melakukan penyimpangan dari keyakinan kelas atau melakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ya, jadi kalau keyakinan kelas berarti ada poin di dalam nilai kebajikan. Untuk sekali lagi ya Bapak Ibu, tulis satu lagi. Coba Bapak Ibu yang tadi tuliskan nilai kebajikannya apa kira-kira? Ya gitu ya Bapak Ibu. Bagi lagi, ikutan ya. Coba kita tolong. Jadi nilai kebajikan yang tadi Bapak Ibu tuliskan kira-kira apa? Jadi misalnya boleh ngopi di dalam kelas. Nah, kira-kira nilai kebajikannya apa? Ya, ya kira-kira apa nilai kebajikannya yang tadi sudah Bapak Ibu tuliskan? Silakan nanti setelahnya ditempelkan di sebelah yang tadi sudah ditempelkan ya Bapak Ibu. Warnanya bebas saja ya. Kalau nilai kebajikan itu adalah sesuatu hal yang baik, hormat, saling punten ya. Iya, jadi siswa. Ya, ini kira-kira kita ambil yang Virtus Project ini ya. Nah, kira-kira yang tadi Bapak Ibu sampaikan untuk nilai kebajikannya apa? Boleh yang empati dari Anda ya. Pengertian, boleh. Misalnya, boleh mengenakan musik saat menjalankan tugas. Nah, kira-kira itu ada kan nilai kebajikannya? Ya. Dari murid ini kita berharap murid kita seperti apa? Ditempelkan di sebelah yang tadi sudah Bapak Ibu tempelkan. Ada foto saya ini. Komitmen bisa. Ya, kalau nilai kebajikan satu kata saja ya Bapak Ibu. Ya udah Bapak Ibu. Berarti nilai kebajikannya banyak. Ya. Ya, betul. Gotong royong, kolaborasi. Ayo, pakai ujian. Mana lagi Udah ya, saya lanjut ya. Bapak Ibu kita lanjut ya biar cepet ya. Sambil yang lain lanjutkan. Bapak Ibu, setelah nilai kebajikan, Bapak Ibu nanti kita harus pangatin jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti kalau terlalu banyak, anak murid kita agak bingung mengingat keyakinan kelas yang sudah lebih dari 1 pekan. Kan biasanya deadline itu di hari kedua. Oh, langsung. Oh ya, jadi memberikan murid kesempatan untuk mencari sumber ya, mencari sumber yang lebih banyak dan secara
Iya, bagus. Ada lagi yang ingin coba Ibu tadi sudah sini, sekarang Ibu Mimi putar. Nilai kebaikannya Tetap baik. Karena kan dia bekerja sama, mengerjakan tugas, jadi ada gotong royong. Wah, contek-contekan. Kalau lagi belajar bergotong royong wajib ya, kenapa kan saling berbagi. Tetapi yang tidak boleh bergotong royong pada saat kenapa pada saat ulangan kan itu sedang uji. Ya, titik kuliah sekolah. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan itu adalah nanti nilai kebaikan itulah yang nanti kita sepakati di dalam kelas itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Kenapa? Karena semua peserta didik harus ingat dengan apa yang sudah mereka yakini. Itu yang namanya keyakinan kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita sertakan dengan nilai-nilai kebajikannya. Jadi Bapak Ibu yang belum membuat kesepakatan kelas atau misalnya sedang dalam proses pembuatan kesepakatan kelas, kita ubahlah menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu mengedepankan nilai-nilai kebajikannya dan anak harus tahu bahwa ini adalah nilai kebajikan yang harus mereka ingat, keyakinan. Lanjut Bu Diana. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Bapak Ibu pernah lihat ada anak yang misalnya lagi belajar tidur, atau lagi belajar, atau lagi model pembelajaran ngantuk, atau lagi model pembelajaran misalnya pengennya ngobrol ya. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi pada saat itu. Ya, di sini ada yang namanya teori kebutuhan dasar. Bapak Ibu, ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Di sini penguasaan di sini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Terus jadi murid itu butuh diakui atas kemampuannya. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan untuk memilih. Kemudian ada yang namanya kesenangan. Ini yang tadi kita sudah bahas ya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kalau anak sudah senang, pasti dia akan melotot terus sampai terakhir. Maksudnya kalau memperhatikan kita. Kenapa? Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Jadi dia tidak akan malas-malas, tidak akan tidur, tidak akan mungkin mengantuk dan sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Sekarang kita lihat Ibu Ambar, guru wali kelas 2A. Ini mengambil contohnya SD ya. Di SD Pelita Hati, Ibu Ambar ini sedang bingung. Kenapa? Karena di kelasnya ada anak yang namanya Doni, itu suka mengambil paksa bekal makan siang teman-teman yang lain. Dia tahu dari mana? Dari pengaduan kedua anak kepada Ibu Ambar. Nah, Bapak Ibu punten, saya mau nanya, kira-kira menurut Bapak Ibu, si Doni ini kenapa dia suka atau kenapa dia sering mengambil paksa bekal temannya ketika makan siang? Coba boleh saya minta 2 orang kira-kira apa kira-kira alasan si anak namanya Doni ini sering mengambil paksa makanan temannya kalau makan siang? Mungkin siapa yang ini? Oh ya Bu Haji. Mungkin di rumahnya itu mungkin belum kebutuhannya belum terpenuhi sehingga misalnya pengen sushi gitu ya. Pengen ngerasain gitu. Pengen ngerasain gimana ya sushi itu gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan anak itu di rumah dulu. Pendidikan anak itu di rumah dulu, utamanya beserta ibunya, beserta keluarganya. Mungkin kalau di luar ya sedikit gitu ya pengaruhnya. Mungkin seperti itu. Karena kebutuhan di rumahnya itu belum terpenuhi. Makanya dia mungkin ada aneh-aneh gitu. Oke. Punten Bu Haji Hera, kira-kira kebutuhan dari 5 kebutuhan tadi, kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi oleh Doni? Bertahan hidup berarti mungkin karena dia lapar, mau makan di rumah mungkin ya. Berarti ada kebutuhan bertahan hidup. Dia harus bertahan menahan rasa lapar sehingga melakukan hal seperti itu ya. Ya mungkin itu yang dilakukan oleh Doni. Makanya kenapa dia merebut atau memaksa ambil makanan temannya. Itu yang dari sisi kanan. Dari sisi kiri siapa nih kira-kira? Bu Haji?
itu menganggap ya berat, pemimpin lah gitu. Jadi malas semua, jadi pemaksaan, palakin semua. Dan mungkin juga karena dimanja di rumah, jadi dia merasa ya itu diperbolehkan juga di sekolah. Nah, jadi sisi lain lagi, karena memang apa namanya kondisinya kan berbeda kan, latar belakangnya. Jadi latar belakang biasanya di rumah dia akan diperbolehkan apa aja, jadi nggak pernah dilarang. Jadi di sekolah juga dia harus maksa dulunya gitu, merasa ya betul jagoan. Ya, terima kasih teman-teman Bu Hajira dan Bu Hajira sudah memberikan masukannya. Kira-kira menurut Bu Hajira Sida, itu kebutuhan mana yang belum dipenuhi oleh Doni? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa menerima, atau bertahan hidup tadi sudah rasa kasih sayang ya. Karena di rumah mungkin dia tidak selalu dimanja ya dari rasa kasih sayang. Artinya di sekolah pun dia pengen diterima oleh teman-temannya gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu adalah kebutuhan dasar. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa kita melihat anak-anak itu di luar dari seperti apa yang kita harapkan? Bisa jadi karena memang kebutuhan yang dia butuhkan itu tidak terpenuhi pada saat pembelajaran di jam pelajaran kita. Ya itu ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Diana Pinter. Nah, disinilah dari kebutuhan dasar tadi, di sini ada yang namanya posisi kontrol guru. Jadi budaya positif tadi kan ada 4 diantaranya tadi sudah nilai kebaikan, disiplin positif, dan sekarang masuk kepada posisi kontrol guru. Kita, ini sekarang kita sebagai guru, kalau tadi kita sebagai murid. Kita sebagai guru, posisi kontrolnya ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kira-kira kita seharusnya ya kalau kita ini kan semuanya supaya anak itu bisa mendapatkan perlakuan yang memang sesuai ya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka haruslah jadi manajer seorang guru. Nah, oleh sebab itu kita lihat nih, sebagai penghukum seperti apa? Sebagai penghukum, ini ada kalimatnya, patuhi aturan saya. Terus ada kalimat, awas ya, jangan ya, itu awas ya. Itu berarti itu penghukum. Kenapa? Ya, selanjutnya setelah penghukum ada pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Gini, ada kalimat pemandunya. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kenapa? Jadi anak ibu jadi merasa bersalah. Artinya gini, dia, waduh, saya salah nih. Jadi ada rasa penyesalan. Dan itu sebenarnya hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau anak selalu merasa bersalah, nanti secara psikologis mungkin perkembangannya nanti tidak baik. Gitu ya. Berapa kali Bapak sudah memberitahu kepada kamu, nah itu berarti, aduh iya saya salah. Itu membuat merasa bersalah. Lanjut. Kemudian sebagai teman jadi guru bisa posisi dengan anak murid itu juga sebagai teman. Tapi tetap kalau kita seharusnya ada batasannya. Nah sini, ayo bantu demi Bapak. Biasanya ada anak melakukan sesuatu, ayo misalnya selama ini kan Bapak butuh bantuan misalnya. Lanjut. Nah sebagai memantau ini bisa kita mengingatkan ini peraturannya apa, itu memantau. Dan lanjut sebagai berikutnya manajer. Di manajer ini adalah posisi yang memang harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Di sini, nah ada tindakan yang membuat kita persuasif kepada anak. Artinya kita membuat anak itu dia sadar dengan apa yang sudah dilakukan dan dia sadar juga apa yang harus solusi yang dia capai. Lanjut. Nah, dari tadi yang posisi kontrol, kita masuk ke segitiga restitusi. Dan Gosen itu, Diana Gosen itu membuat 3 tahapan dalam restitusi. Tadi restitusi itu kan berarti memecahkan masalah ya pada dasarnya. Jadi
anak bisa memecahkan masalah dan dia paham dengan kesalahannya. Di sini ada pertama, musabi dan identitas. Apa itu? Teori kontrol adalah kita semua melakukan hal yang terbaik dan semua. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kalau anak murid atau siswa melakukan kesalahan itu ada validasi tindakan yang salah. Bahwa semua yang seperti tadi saya sudah sampaikan, semua melakukan sesuatu itu masih ada alasannya. Lanjut, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan itu sangat penting ya Bapak Ibu untuk anak dalam segitiga restitusi dalam teori kontrolnya. Lanjut. Nah di sini bentuk segitiga ya Bapak Ibu. Contoh-contoh pertanyaannya. Kalau suatu anak melakukan kesalahan, kamu tentu punya alasan. Itu dalam validasi tindakan. Yang paling awal ini yang bawah ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Ini yang paling penting. Jadi jangan langsung kita melangkah pada validasi tindakan yang salah. Harus distabilkan dulu. Jadi anak itu pertama jangan langsung kita salahkan dulu. Jadi ada dulu persuasifnya itu seperti itu. Jadi yang pertama sekali adalah menstabilkan identitasnya, bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Itu sebenarnya dia sudah merasa, aduh udah gak enak dipanggil, itu udah sesuatu hal yang deg-degan misalnya. Itu ya. Jadi makanya stabilkan dulu identitasnya. Kemudian lanjut validasi tindakan yang salah, bahwa setiap orang juga bisa melakukan hal yang sama misalnya. Kemudian baru yakin, kamu yakin nggak ini udah benar? Nah nanti dia sadar bahwa itu adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati misalnya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, yang tadi segitiga restitusi itu adalah langkah terakhir dalam kita di dalam budaya positif. Jadi diharapkan Bapak Ibu dalam menangani putra putri kita sebagai anak didik di sekolah itu jangan langsung tus. Jadi kita harus tahu dulu alasan anak ini melakukan ini apa. Dan sebelum itu kita juga harus persuasif dulu kepada anak. Untuk apa? Supaya anak itu tidak merasa bersalah, tidak merasa nanti dia dihukum, tidak merasa nanti bahwa anak tersebut artinya akhirnya nanti secara psikologis itu tidak baik. Kenapa? Karena ini kan nanti kita akan membentuk karakter dalam jangka panjang dan kewajiban kita lah di sekolah ini untuk berkelanjutan menangani anak secara pendidikan berpihak kepada murid. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini adalah sedikit video segitiga restitusi yang contoh. Bisa nggak? Nah, punten ya Bapak Ibu, ini adalah video saya bermain peran sama anak kelas 12E. Bisa? Nah, oh lagi gimana? Sini. Ya silakan disimak sedikit ya Bapak Ibu, punten. Touch. Sini dong, sini. Elok, tugas dong, elok. Oh ya, baik. Ya. Suaranya dari sini aja nih. Videonya ke sini. Oh ya, nah coba di share. Bu Eri tahu bisa dari WA-nya. Biar suaranya masuk. Nggak usah, udah masing-masing nontonnya. Biar bareng-bareng.
Selesai ya. Jangan bosan. Biar bareng-bareng. Biar dibahas. Nah itu tuh dari situ. Nah temennya dulu. Oh iya. Oh kalau nggak dari ya bisa. Iya maksudnya di HP-nya nanti di sini di sana. Di suaranya. Skip. Terus sambungannya video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lisa Gitaria, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Tangerang. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Sahabat bergerak, pada video kali ini saya akan membahas tentang segitiga institusi sebagai tugas modus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam. Ya kan Bu? Oh ya, makasih Bu. Maaf Bu, Ibu manggil aku. Iya. Bagaimana pesan hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, Nanda. Ibu dengar dari sekolah katanya beberapa hari yang lalu kamu terlambat ya termasuk hari ini. Iya Bu, aku udah 3 kali sama hari ini. Nah, semua orang melakukan kesalahan, termasuk ibu juga. Tapi semua pasti ada alasannya. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Mari kita sama-sama cari solusinya. Baik Bu. Boleh ditahu kenapa kamu terlambat? Saya bangunnya kesiangan Bu. Kenapa kesiangan? Ini karena orang tua aku tuh lagi dinas keluar kota. Jadi aku tinggal di rumah cuma sama Bibi. Bibi nggak berani bangunin saya Bu. Terus saya juga tidurnya agak telat karena dari tugas dan nulis CPM. Nanda masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu? Kira-kira sudah sesuai kita sepakati? Bu. Keyakinan kelas yang mana? Kedisiplinan. Oh, kedisiplinan. Iya Terus, lalu apakah Anda punya solusi agar tidak? Iya Bu. Pertama saya minta maaf karena datang lambat. Kemudian yang kedua, saya akan tidur lebih awal dan mengatur waktu Bu. Waktu untuk menulis cerpen sama ngerjain tugas sekolah. Dan yang ketiga, insya Allah saya akan selalu datang tepat waktu dan lebih awal. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Nanda, Ibu apresiasi saudaramu. Ya, silakan kembali istirahat. Mari Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Mari Bu. Ya. Ya. Oh lanjut Bu. Yang di poin berikutnya ini. Oh yang mana Bu? Siswanya pada bolos Bu. Slide. Guru. Siswanya pada bolos Bu. Harus direstitusi satu-satu. Bu guru siswa pada bolos. Direstitusi satu-satu Bu. Kenapa pada bolos? Yang ada satu. Jalan dulu. Iya Bu, bentar lagi udah mau pulang. Ya. Saya juga sekali gituin tahu.
koneksi antar materi budaya positif keterkaitan. 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Selamat menyaksikan. Sahabat guru penggerak, keterkaitan antara modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran KHD, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan 1.4 adalah budaya positif, di mana pada akhirnya tertuju pada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi mandiri, ada dimensi bergotong royong, ada dimensi berkebinekaan global, ada dimensi bernalar kritis, dan ada dimensi kreatif. Sahabat guru penggerak, pada kesimpulan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD, yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kesimpulan yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan murid saat proses pembelajaran. Budaya positif bisa mendorong murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga terbentuklah karakter mandiri dan bertanggung jawab, serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sahabat guru penggerak, selanjutnya adalah refleksi pertanyaan sebagai pemahaman pada keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaannya adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertanyaan lanjutannya, adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pertanyaan selanjutnya adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada
proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Ya, demikianlah liputan saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, demikianlah Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan kita di dalam pembelajaran di kelas itu selalu berpusat pada murid dan berpihak pada anak peserta didik kita. Kenapa? Karena generasi selanjutnya adalah generasi yang memang nanti yang sekarang kita hadapi. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran mari kita sama-sama jangan melupakan untuk melakukan budaya positif di dalam kelas yang kita ampuh. Demikianlah, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan Bu Erni. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk narasumber yang hebat luar biasa. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Ya mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau di sharing boleh langsung ke Ibu saya ya. Ya, kita cukupkan kegiatan hari ini